Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, an-naw'u ats-tsamin al-maqtu'u wa huwa al-mawqufu 'ala at-tabi'in qawlan wa fi'lan wa huwa ghairul munqati'. Wa qad waqa'a fi 'ibarati asy-Syafi'i wa at-Tabarani itlaqul maqtu'i 'ala munqati'il isnadi ghairil mawsuli. Wa qad takallama asy-Syaikh Abu Amrin 'ala qawli as-sahabi kunna naf'alu aw naqulu kadza illam yudhifhu ila zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa min qabilil mawqufi wa in adafahu ila zamanin nabiy faqala Abu Bakr al-Burqani an syaikhihi Abi Bakr al-Ismaili innahu min qabilil mawquf wa hakama an-Naisaburi bi raf'ihi li'annahu yadullu 'ala at-taqriri wa rajjahahu Ibnu Shalah. Baik. Terjemahkan. Penulis berkata, jenis yang ke-8 al-maqtu', dan dia adalah yang mauquf kepada tabi'in, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan dia bukan munqati'. Beda ya, beda munqati sama maqtu'. Kalau munqati' itu ucapan itu yang terputus sanadnya. Kalau maqtu' itu ucapan tabi'in. Dan sungguh telah ada dalam ungkapan Syafi'i dan Tabarani penggunaan maqtu' kepada yang terputus sanadnya, tidak tersambung. Dan sungguh Syekh Abu Amr telah berkata mengenai ucapan sahabat kunna naf'alu. Dari dahulu kami melakukan hal itu, atau kami mengatakan demikian. Jika dia tidak menyandarkannya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dari bentuk mauquf. Nah, kembali ke atas ya. Kembali ke jenis ke-7 kemarin. Ini paragraf kembali ke jenis ke-7 kemarin. Abu Amr berbicara ucapan sahabat, kunna naf'al, dulu kami lakukan. Atau kami berkata, kalau dia tidak sandarkan pada zamannya Rasul, maka itu mauquf. Dia bilang, kalau dia bilang begini, dulu kami di masa Rasulullah, kalau dia bilang begitu, berarti itu tidak masuk di mauquf. Tapi kalau dia bilang, kami dulu begini, tidak disandarkan pada zaman Nabi, itu masuk di mana? Mauquf, yang jenis ke-7. Terus? Dan jika dia sandarkan pada zaman Nabi, maka berkata Abu Bakar al-Burqani dari syekhnya Abi Bakr al-Ismaili, bahwasanya dia termasuk bentuk mauquf. Dan An-Naisaburi menghukumi dengan rafa'nya, marfu'nya. Kalau mereka bilang kami melakukan ini, sahabat bilang begitu, maka itu marfu'. Tahu marfu' ya? Berarti itu dilakukan oleh Nabi. Karena kenapa? Terus? Karena hal itu menunjukkan makna pengakuan. Berarti Nabi akui itu kan, dia bilang kami melakukan ini di masa Nabi. Iya. Maka itu namanya pengakuan Nabi. Nabi diakui, Nabi mengakuinya. Tapi bisa saja Nabi tidak tahu. Enggak. Nabi tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Paham kan? Allah tahu kalau itu salah, berarti wahyu akan turun. Dan itu dirajihkan oleh Ibnu Shalah. Ibnu Shalah berkata, wa min hadzal qabili qaulus sahabi kunna la nara ba'san bikadza aw kanu yaf'aluna aw yaquluna aw yuqalu kadza fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu min qabilil marfu'i. Terjemah dulu itu. Ibnu Shalah berkata, dan dari sisi ini ucapan sahabat dahulu kami melihat hal ini tidak mengapa, atau kami dahulu melakukan hal demikian, atau kami mengatakan atau dikatakan demikian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dari jenis marfu'. Marfu', karena marfu' dari Nabi itu kan ucapan, perbuatan, dan apa? Takrir. Paham kan? Wa qaulus sahabiyyi umirna bikadza aw nuhina an kadza marfu'un musnadun 'inda ashabil hadithi wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi. Terjemahkan. Dan ucapan sahabat, kami diperintahkan demikian, atau kami dilarang dari melakukan hal tersebut, maka ini sanadnya marfu' di sisi ahli hadis. Dan itulah ucapan dan itulah pendapat kebanyakan ulama. Karena kalau sahabat bilang kami diperintah, Nabi yang perintahkan. Kami dilarang, berarti Nabi yang melarang. Anda ketika misalnya Umiro Bilal,
dalam hadits Bukhari Muslim, umira Bilal ayyashfal adzan. Bilal diperintah untuk menggenapkan lafaz adzan. Berarti siapa yang perintah? Nabi. Ini marfu musnad. Paham kan? Wa khalafa fi dzalika fariqun minhum Abu Bakr al-Ismaili. Dan pendapat itu diselisihi oleh sekelompok, di antara mereka adalah Abu Bakar al-Ismaili. Wa kadzal kalamu ala qawlihi minas sunnati kadza wa qawli Anasin umira Bilalun an yashfa'al adhana wa yutiral iqamah. Dan demikianlah pembicaraan tentang ucapan di antara sunnah adalah ini, dan ucapan Anas. Jadi kalau sahabat bilang minas sunnah, termasuk sunnah, itu marfu. Itu marfu. Terus, dan ucapannya Anas, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Qala wa ma qila min anna tafsir as-sahabi fi hukmi al-marfu'i fa inna ma dzalika fima kana sababan nuzulin aw nahwa dzalik. Dan Ibnu Salah berkata, dan apa yang dikatakan bahwasanya tafsirnya sahabat di dalam hukum, dan apa yang dikatakan bahwasanya tafsir sahabat berada dalam hukum marfu'. Nah, ada yang mengatakan tafsir sahabat kalau dia tafsirkan ayat, maka hukumnya apa? Marfu' atau mauquf? Maka mereka katakan adalah dia dikatakan dia mau marfu', bukan mauquf. Maka itu hanyalah pada sebab nuzul. Kita dapat faedah. Kalau sahabat menafsirkan ayat, menjelaskan sebab turunnya ayat, itu marfu. Itu terhitung dalam apa? Marfu. Dipahami ini? Atau yang seperti itu. Amma idza qala ar-rawi 'anis sahabi yarfa'ul haditha aw yanmihi aw yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa 'inda ahli al-hadits min qabilil marfu'i sharih fi ar-raf'i wallahu a'lamu. Adapun jika rawi mengatakan dari sahabat, hadisnya marfu' atau apa Ustaznya nih? Yarfa'ul hadits. Dia bilang dari sahabat, dia bilang dia meropak hadits, mengangkat haditsnya ke Nabi, atau yanmi, menyandarkan kepadanya. Atau menyandarkan kepadanya, atau hadisnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia di sisi ahli hadis dari termasuk hadis marfu' yang sharih di dalam pengangkatannya. Wallahu a'lam. Jadi kalau sahabat dia bilang diangkat sampai ke Nabi, itu marfu' juga. Itu marfu juga. Terus An-naw'u at-tasi' al-mursalu. Qala Ibnu Salah wa suratuhu allati la khilafa fiha hadithu at-tabi'i al-kabir alladhi qad adraka jama'atan min as-sahabati wa jalasahum ka Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khiyar thumma Sa'id ibn al-Musayyab wa amthaliha. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibilang mursal. Itu tabi'in, bukan ucapan tabi'in ya. Ucapan tabi'in kan lain tadi dah. Ucapan tabi'in itu maktu. Ucapan sahabat mauquf. Ucapan sahabat mauquf. Ucapan Nabi marfu. Sekarang mursal. Dah? Mursal. Kalau sahabat mengatakan qala Nabi kan marfu dah. Sekarang mursal. Mursal tabi'in mengatakan qala Nabi. Jadi bukan ucapan tabi'in, tapi ucapan Nabi. Tapi yang menyandarkan siapa? Tabi'in. Itu namanya mursal. Jenis yang kesembilan adalah mursal. Ibnu Salah berkata, dan bentuknya yang tidak diperselisihkan adalah hadis kibar tabi'in yang mendapati sekelompok dari sahabat dan duduk bersama mereka. Seperti Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khiyar, kemudian Sa'id bin Musayyab dan yang semisalnya. Jika dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibilang mursal. Tabi'in kibar berkata qala Rasulullah. Itu bilang apa? Mursal. Wal masyhur at-taswiyatu baina at-tabi'ina ajma'ina fi dzalika. Wa haka Ibnu Abdul Barr an ba'dihim annahu la yu'addu irsalu sighari at-tabi'ina mursalan. Thumma innal hakima yakhussul mursala bit-tabi'ina wal jumhur minal fuqaha'i wal usuliyyin yu'ammimuna at-tabi'ina wa ghairahum. Baik. Terima kasih.
Dan yang terkenal dia adalah pencocokan antara menyamakan para tabi'in seluruhnya dalam hal tersebut. Artinya seluruh tabi'in, kalau seluruh tabi'in ya mengatakan sigor kibar, dia bilang qala nabi mursal. Paham kan? Nggak harus kibar tabi'in. Nggak harus kibar tabi'in. Terus? Dan Ibnu Abdul Bar menghikayatkan dari sebagian mereka bahwasanya irsalnya sigor tabi'in tidak termasuk mursal. Sudah lewat sigor tabi'in dah. Yang kebanyakan riwayatnya dari sahabat itu namanya kibar tabi'in. Kalau kebanyakan riwayatnya dari tabi'in semisalnya, paham kan? Tapi ketemu sahabat, maka namanya sigor tabi'in. Irsalnya sigor tabi'in. Kalau sigor tabi'in mengatakan qala nabi, tidak dianggap mursal. Itu dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dari sebagian mereka. Terus? Kemudian Al-Hakim mengkhususkan mursal terjadi pada tabi'in. Al-Hakim mengatakan pokoknya itu khusus tabi'in, itu dibilang mursal. Terus? Dan kebanyakan dari ahli fikih dan usul menyamaratakan di tabi'in dan selain mereka. Pokoknya kalau ada orang bilang qala nabi mursal, paham tak? Mau tabi'in ataupun di bawah tabi'in. Kalau dia bilang qala nabi, oh ini hadis mursal. Ini hadis mursal. Terus? Qultu qala Abu Amr ibn al-Hajib fi mukhtasarihi fi usul al-fiqh al-mursalu qawlu ghairi as-sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha ma yata'allaqu bitasawwurihi 'inda al-muhadditsina. Saya berkata Ibnu Katsir, Abu Amr ibn al-Hajib berkata di dalam mukhtasarnya, di dalam usul fikih, mursal adalah ucapan selain sahabat. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sahabat bilang qala Rasulullah, itu katanya Ibnu Hajib sebagai mursal. Inilah hal yang berkaitan dalam bentuk mursal di sisi ahli hadis. Wa amma kaunuhu hujjatan fid dini. Kita tidak berbicara hujjah. Kita tidak berbicara ini bisa dipakai berhujjah atau tidak. Ini hanya berkait dengan apa? Ucapannya. Kalau ucapan Nabi, sahabat menukil dari Nabi marfu. Ucapannya sahabat mauquf. Ucapan tabi'in maqtu. Tabi'in menyandarkan ke Nabi mursal. Dari sisi penyandarannya, hukumnya. Wa amma kaunuhu hujjatan fid dini fadzalika yata'allaqu bi'ilmi al-usuli. Wa qad ashba'na al-kalama fi dzalika fi kitabina al-muqaddimat. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. Adapun dia sebagai hujjah dalam agama, maka itu berkaitan dengan ilmu usul. Dan sungguh kami telah puas berbicara dalam hal tersebut di dalam kitab kami Al-Muqaddimat. Dan sungguh Muslim telah menyebutkan di dalam muqaddimah kitabnya bahwasanya mursal di dalam asal ucapan kami dan ucapan dan pendapat para ulama tentang khabar bukanlah hujjah. Nah, perhatikan dah. Jadi Imam Muslim menukil kesepakatan. Imam Muslim menukil kesepakatan. Qaulina wa qaul ahli al-akhbar. Bahwa mursal bukan hujjah. Jadi jangan sampai antum berdalil dengan mursal. Nah, karena mursal ucapan tabi ini kita mengkoti sananya terputus. Ya berarti dia min kismil bukan hujjah. Bukan hujjah. Sebagian orang kan iya, ada yang mengatakan begitu. Ada orang sana mengatakan begitu, dia bilang ya sudah namanya mursal dhaif. Ya bagus. Lebih baik kita amalkan dulu hadis dhaif sebelum amalkan hadis sahih. Tanda? Iya, enggak. Cukup dengan sahih. Cukup dengan sahih. Iya, enggak perlu mengamalkan hadis dhaif. Terus dan demikianlah Ibnu Abdul Bar menghikayatkan dari sekelompok ahli hadis. Demikian pula maksudnya Imam Nawawi kan berkata begitu. Imam Muslim. Demikian pula Ibnu Abdul Bar bahwa ini pendapat dari banyak ahli hadis. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر
wa tadawaluhu fi tasanifihim. Berkata Ibnu Salah, dan apa yang kami sebutkan dari jatuhnya berhujjah dengan hadis yang mursal dan menghukuminya dengan dhaif, itulah yang pendapat sekelompok dari penghafal Itulah yang hadis. telah tetap. Itulah yang tetap dalam pendapat sekelompok dari penghafal hadis dan pengkritik athar, dan mereka menukilnya di dalam karangan-karangan mereka. Nah, inilah yang tetap sekarang, bahwa mursal dhaif. Qala wal ihtijaju bihi madhhabu Malikin wa Abi Hanifah wa ashabihima fi ta'ifatin wallahu a'lam. Ibnu Salah berkata, dan berhujjah dengannya madhab Malik dan Abi Hanifah dan murid-murid mereka di dalam kelompok. Wallahu a'lam. Qultu wa huwa mahkiyun 'anil Imam Ahmad bin Hanbal fi riwayatin. Ibnu Katsir berkata, dan itu dihikayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam satu riwayat. Wa amma Syafi'i fa nassa 'ala anna mursalati Sa'id bin al-Musayyab hisanun. Qalu li'annahu tatabba'aha fawajadaha musnadatan wallahu a'lam. Adapun Syafi'i menaskan bahwasanya mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab bagus. Mereka berkata karena Syafi'i meneliti mursalnya dan mendapati mursalnya dia musnad. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena mereka ternyata setelah diteliti, Sa'id ibn al-Musayyab kalau bilang qala Rasulullah, ternyata yang dia jatuh hilangkan adalah mertuanya. Yang dia hilangkan adalah mertuanya. Siapa itu? Abu Hurairah. Makanya Imam Syafi'i meneliti, ternyata mursalnya Sa'id bin Musayyab itu musnad. Bersambung sanadnya. Paham kan? Bersambung sanadnya. Karena yang dia hilangkan adalah Abu Hurairah. Paham kan? والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. Dan yang dia jadikan ucapannya sandaran di dalam risalahnya bahwasanya mursalnya kibar tabi'in adalah hujjah. Ini ucapan Syafi'i. Jika dia datang dari sisi yang lain walaupun dia mursal, atau ini berbicara mursal ya, bukan berbicara ucapan tabi'in. Ucapan tabi'in sepakat bukan hujjah. Paham kan? Kita sekarang berbicara apa? Mursal. Ucapan siapa? Ucapan siapa? Jangan sampai nanti antum campur. Jangan ada ucapan tabi'in. Apa namanya? Makutu, kan begitu. Sekarang yang kita bicarakan sekarang hujjah atau tidak apa? Mursal. Ucapan siapa? Ucapan siapa? Ucapan Nabi. Yang langsung disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi. Begitu ya? Jadi jangan sampai antum campur ucapan tabi'in sama ucapan Nabi. Kan ucapan tabi'in namanya makutu. Kalau itu bukan hujjah, sepakat itu. Ucapan tabi'in bukan hujjah. Yang sekarang kita bicarakan adalah mursal. Tabi'in mengatakan qala Nabi, hujjah atau tidak. Anu paham pembicaraan sekarang? Jangan sampai campur, karena kadang itu campur pembahasan. Terus atau mursalnya itu dikuatkan dengan ucapannya sahabat atau kebanyakan para ulama. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan hujjah itu mursalnya tabi'in. Tahu mursal ya? Bukan ucapan tabi'in. Mursalnya tabi'in, Imam Syafi'i bilang hujjah, tapi ada syaratnya. Kalau ada datang mursal yang lain atau didukung dikuatkan oleh ucapan sahabat atau kebanyakan ulama. Atau jika orang yang melakukan mursal, jika dia menyebutkan, dia tidak menyebutkan kecuali orang yang thiqah. Kecuali yang mursal itu kalau dia sebutkan namanya, maka sebenarnya yang dia sebutkan adalah rawi yang thiqah. Maka ini juga katanya syaratnya hujjah. Maka ketika itu mursalnya hujjah dan tidak naik sampai ke
tingkatan muttasil. Nah, tapi walaupun dia bilang hujjah, tidak sampai ke mutasil karena kan munqati. Sananya terputus. Qala Asy-Syafi'i wa amma marasilu ghairi kibari tabi'ina fala a'lamu ahadan qabilaha. Masya Allah. Asy-Syafi'i berkata, adapun mursalnya selain kibar tabi'in, maka saya tidak mengetahui seorang pun yang menerimanya. Paham dah? Imam Syafi'i menegaskan mursal selain kibar tabi'in tidak ada yang menerimanya. Hati-hati yang tidak ada membicarakan dia hujah atau tidak. Qala Ibnu Salah wa amma marasilus sahabati kabni Abbasin wa amthalihi fa fi hukmil mausul li'annahum innama yarwuna 'anis sahabati wa kulluhum 'udulun fajahalatuhum la tadurru wallahu a'lam. Berkata Ibnu Salah, adapun mursalnya sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang Ibnu Abbas kan Nabi meninggal dia masih muda, baru disunat. Otomatis hadisnya sedikit. Tapi kenapa Ibnu Abbas termasuk orang yang banyak hadisnya? Berarti kan dia riwayatkan dari sahabat. Berarti kalau dia bilang qalan Nabi, ada sahabat juga yang hilang. Seperti tabi'in. Gimana? Apakah juga itu dianggap mursal? Mursal. Cuman mursalnya tabi'in, sahabat tidak dianggap mursal. Dipahamkan? Nah, kenapa? Lihat. Maka mursalnya dia berada dalam hukum mausul. Nah, hukum sanad yang bersambung. Kenapa? Karena mereka hanya meriwayatkan dari sahabat. Dan seluruh mereka adalah orang yang adil. Anda masalah. Kalau tabi'in tadi kenapa kita khawatirkan? Dikhawatirkan dia riwayatkan dari tabi'in juga. Ketika tabi'in meriwayatkan juga dari tabi'in, kita tidak tahu ini adil atau tidak. Tapi sahabat semuanya apa? Udul. Tidak masalah. Dan maka ketidaktahuan kita kepada mereka tidak membahayakan. Tidak masalah kalau antum tidak tahu itu. Majhul sahabat tidak masalah. Wallahu a'lam. Qultu wa qad haka ba'duhumul ijma'a ala qabuli marasilis sahabati wa dzakara Ibnu al-Athiri wa ghayruhu fi dzalika khilafan wa yuhka hadzal madhhabu 'anil ustadzi Abi Ishaq al-Isfarayini lihtimali talaqqihim 'an ba'd at-tabi'ina. Ibnu Katsir menyebutkan dan sesungguhnya sebagian mereka menghikayatkan ijma' atas diterimanya marasilnya sahabat, mursalnya sahabat. Dan Ibnu Al-Athir dan yang selainnya menyebutkan di dalam hal tersebut ada khilaf. Dan dihikayatkan pendapat ini dari Ustadz Abi Ishaq al-Isfarayini. Penggunaan ustadz dari dulu ya. Nah, penggunaan kata ustadz dari dulu. Karena adanya kemungkinan mereka bertalaqi dari sebagian tabi'in. Nah, paham tak? Kenapa kita hikayatkan dia bilang ada khilaf? Iya tadi dan dihikayatkan madhab dari Ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini. Katanya ihtimal sahabat ambil dari tabi'in. Tapi itu kemungkinan agak jauh ya. Kalau sahabat ambil dari tabi'. Wa qad waqa'a riwayatul akabiri 'anil asagiri wal aba'i 'anil abna'i kama sayati insyaallah taala. Dan sungguh telah ada riwayatnya akabir dari asagir dan dari ayah dan riwayatnya ayah dari anak. Kadang-kadang ada riwayat yang besar meriwayatkan dari yang lebih muda. Bapak meriwayatkan dari anaknya. Sebagaimana yang akan datang insyaallah taala. Tanbihun wal hafizul Baihaqi fi kitabih Sunanil Kabir wa ghairihi yusammi ma rawahu at-tabi'i an rajulin min as-sahabati mursalan fa in kana yadhhabu ma'a hadha ila annahu laysa bihujjatin fayalzamuhu an yakuna mursalus sahabati aidan laysa bihujjatin wallahu a'lam. Sampai Masya. Terjemahkan. Tanbih dan Al-Hafiz Al-Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunan Al-Kabir dan yang selainnya dia menamakan apa yang diriwayatkan oleh tabi'in dari seseorang dari sahabat. Dia menamakannya mursal. Ada juga menamakan mursal. Kalau tabi'in menukil ucapan sahabat, dia juga sebut sebagai apa? Mursal. Nah, ini lagi samar nanti ya. Seharusnya kan tadi tabi'in menukil ucapan Nabi namanya apa? Mursal. Sekarang ada tabi'in menukil ucapan sahabat, dia bilang juga apa? Mursal.
Jika dia berpendapat bersamaan dengan ini bahwasanya itu bukan hujjah, maka mengharuskan mursalnya sahabat itu bukan hujjah juga. Sama dah. Ya, kalau mursal yang tadi bukan hujjah, maka mursal sahabat juga bukan hujjah. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah. Kita cukupkan, kita lanjut lagi besok jenis yang ke-10. Berapa jenis dulu tuh? 50. Berapa? Berapa yang mau disebutkan? 56. Lumayan. Baru 10. Lumayan. Alhamdulillah. Baru 9. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.